Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang ada 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kedua kaki kita tidak akan bergeser sedikit pun di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser sedikit pun di yaumul qiyamah sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu apakah sudah diamalkan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta dari mana didapatkan, untuk apa dia belanjakan.
Yang keempat, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasad digunakan apa tubuh ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur, dihabiskan untuk apa umur ini. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, kita sering mendengar dan membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan umur manusia antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari umur yang masih tersisa ini, mumpung kita pada Jumat siang hari ini masih hidup, rajin-rajin berjamaah ke masjid. Karena kita ketahui bersama, yang namanya laki-laki, para ikhwan itu dalam agama kita, dalam Islam, dalam hadis kita mengatakan berjamaah ke masjid, sholat 5 waktu. Maka mari habiskan umur kita, mumpung masih hidup, rajin-rajin ke masjid. Jangan sampai jamaah sekalian semasa hidup tak pernah ke masjid, akan tetapi setelah meninggal dunia paling depan dari imam, malu kepada Allah, malu kepada Allah. Umur ini singkat, mumpung masih hidup rajin-rajin ke masjid, mumpung masih hidup rajin-rajin buka Al-Quran dan membaca Al-Quran, mumpung masih hidup perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bersolawat. Jangan habiskan waktu kita, umur kita terbuang sia-sia. Ciri sempurna iman seseorang disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa minggu yang lalu seluruh dunia begitu semangat bangun sepertiga malam untuk menonton sesuatu. Begitu mudahnya, begitu ringannya bangun jam 2, bangun jam 3 menonton sesuatu. Tetapi begitu berat kaki kita melangkah ke masjid untuk sholat subuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi kan kau dustakan? Bukankah hadis mengatakan di antara ciri sempurna iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Sesuatu itu dikatakan bermanfaat tidak melalaikan kita kepada Allah. Silahkan nonton, silahkan, mubah hukumnya. Tetapi ketika kita begitu ringan bangun jam 3, jam 2 subuh, waktu subuh kita bablas tidur, ini yang jadi masalah jamaah sekalian. Begitu banyak kita menyaksikan, berapa minggu yang lalu masjid sepi, awalnya 5 saf subuh menjadi 1 saf, bahkan 5 orang subuhnya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari, apalagi kita sebentar lagi menjelang pergantian tahun, jangan sampai kita terjebak kepada tradisi-tradisi yang melarikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi Yahudi bagaimana meniup trompet memanggil jamaahnya, tradisi Majusi bagaimana dengan apinya, kembang apinya, tradisi Nasrani dengan loncengnya. Kita begitu semaraknya bergadang
melupakan muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal malaikat Israel begitu mantap memandang wajah kita. Banyak pembelajaran kita jamaah sekalian. Tetangga kita segar bugar, paginya minum kopi, siangnya meninggal dunia. Banyak kita menyaksikan malamnya berkumpul sama kita, paginya ada kabar meninggal dunia. Itu umur, begitu cepatnya kita meninggalkan ini dunia. Istri yang kita cintai akan kita tinggalkan, anak yang kita cintai akan kita tinggalkan ketika ajal telah datang. Oleh karena itu, mumpung pada kesempatan siang hari ini kita masih hidup, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, karena kematian datangnya tiba-tiba jamaah sekalian. Mari kita banyak-banyak membawa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, umur. Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi. Tentang ilmu, apakah ilmu sudah diamalkan atau belum? Ibnu Mas'ud belajar kepada Rasulullah SAW 10 ayat, tidak pindah ke ayat berikutnya sebelum diamalkan. Marilah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Hadis yang kita dengarkan dari taklim rutin di masjid kita amalkan. Seperti 6 bulan yang lalu khotib pernah sampaikan hadis ini jamaah sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wa isya'i walau ya'lamuna ma fi ma walau habwa la atauhuma walau habwa, muttafaqun alaih. Hadis ini sering khotib sampaikan. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fi ma atauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Ketika kita memahami hadis, mari kita amalkan. Jangan sampai kita berat salat subuh karena bergadang kita dengan nonton kita. Maka ilmu yang kita dapatkan mari kita praktekkan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an mali min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Min, dari mana kau dapatkan? Ini penting jamaah sekalian. Mendapatkan harta ini sangat penting. Halal haram hantam bukan dalam Islam. Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ibu Imam Syafi'i? Aku tidak memberi makan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kecuali apa yang kuberikan kepada Imam Syafi'i makanan yang halal dan thayyibah, makanan yang baik. Bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara mendapatkannya, sehingga memudahkan Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama jamaah sekalian. Ketika hal-hal yang haram kita tinggalkan karena berdampak kepada anak istri, begitu susah diatur ketika makanannya haram. Ar-rashi wal murtashi, suap menyuap sudah menjadi tradisi. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita harta yang halal. Yang terakhir, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad, tentang tubuh ini digunakan untuk apa? Apakah untuk bersujud kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah? Kita menyaksikan, kita melihat jamaah sekalian, sebulan yang lalu 21 November 2022, saudara kita yang ada di Cianjur kehilangan tempat tinggal. Mereka menangis. Tempat tinggal yang begitu mereka usahakan hancur. Istri yang mereka cintai meninggal dunia. Ada anak kehilangan ibu, ada ibu kehilangan anak.
Itu yang mereka alami jamaah sekalian. Yang menjadi pertanyaan kita, yang ada di Cianjur, gempa-gempa di mana-mana, apakah ini bentuk cinta Allah atau murkanya Allah? Anas bin Malik pernah bertanya kepada Aisyah tentang bencana yang melanda sebuah negeri. Apa kata Aisyah? Wahai Anas bin Malik, tidaklah gempa terjadi, tidaklah bencana terjadi, tidaklah tsunami terjadi, tidaklah gunung meletus terjadi, kecuali 3 perkara sudah merajalela. Itu kata Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW. Apa itu wahai Aisyah? Yang pertama, khamar merajalela. Yang kedua, perzinahan merajalela. Yang ketiga, musik merajalela. Yang pertama kita saksikan jamaah sekalian, khamar. Begitu bebasnya jualan tuak, jualan arak, begitu bebasnya. Karena sumber maksiat itu adalah khamar jamaah sekalian. Terjadi pemerkosaan, terjadi pembunuhan, terjadi kecelakaan, itu sumbernya terkadang khamar. Tapi begitu bebasnya dijual khamar. Yang kedua, perzinahan. Bagaimana kita aplikasi-aplikasi anak muda zaman sekarang, open BO luar biasa. Sudah merajalela. Tunggu kata Allah, wahai bumi, wahai angin, kencanglah. Banyak seng-seng yang berterbangan. Yang ketiga, musik merajalela. Sudah menjadi rahasia umum jamaah sekalian. Jangan tutup mata. Kita menyaksikan bagaimana para wanita dipertontonkan di atas panggung, dipertontonkan. Bahkan seorang kakek mengajak, yuk cuk, kita nonton musik. Yuk nak, kita nonton. Luar biasa ramainya. Yang dilihat wanita bertelanjang di atas panggung, begitu ramainya. Ini sudah menjadi tradisi yang luar biasa. Ketika ketiga ini jamaah sekalian sudah menjadi kebiasaan, sudah merajalela. Apa kata Allah? Wahai gunung, meletuslah. Wahai air, hamburkanlah. Wahai bumi, bergoyanglah. Ini ketika sudah menjadi tradisi. Oleh karena itu malah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah beri keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.